jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya gak bakal mundur. Terus ada yang bilang, kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya gak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan. Tadinya melotot, santai aja. Lu tuh enak aja tuh ngomong tuh. Giliran bagian ngebela diri, lu pakai poida itu. Tapi ke orang lain, lu hukumi serampangan dewek ya. Contohnya ke Haji Imaduddin. Pemicu adalah Imaduddin Yusuf. Kenapa kamu dan lu ini nggak pakai juga lafaz ambil mana khos juga ke Imaduddin? Kan bisa berlaku. Haji Imaduddin pun itu lafaznya mananya khas. Karena Imaduddin itu tidak mengatakan secara umum semua dzurriyyat Nabi terputus di dunia. Kagak, Cong. Khas, dia juga sama. Ngaji lagi dong. Lu ke orang lain bisa nuduh, tapi dewek lu pakai kaidah itu. Pengen menang sendiri aja lagi. Iya jemaat bisa ngaji diri, makin lama jemaat bisa ngaji tak doang dia gitulah. Nyalahkan batur baguk nyalahkan dewek tak bisa doang dia gitu ngaji nata. Maka dia ngaji na dia. Ampun ngaji diri gimana tak ngaji dia olah stual bae. Ampun Singaponium. Itu bener gak ngaji na. Aduh, masya Allah, tabarakallah ya. Sekali dia mencari guys, mending ngaji kadir karena pesantren aing, tapi dia ulah mau siwak yang dilelangkan, ulah mau sorban yang dilelangkan, untuk uduh gratis di pesantren aing mah. Jadi saya ini malas nih kalau berbicara tentang nahu, mantek, bayan dan sebagainya dengan orang yang tidak akan membuat saya lebih pintar. Mohon maaf nih. Ya, nah. Kemudian ini saya lihat ini dia bilang ke orang lain pemicu. Nah, dia malah bilang di videonya kalau tidak terima dengan pernyataan saya mengatakan bahwa Wali Songo itu terputus, tuntut tuh RA. Yang bawa RA siapa? Nanti kalau ada orang nyinggung RA, kamu tuduh lagi, pemicu lagi ke RA. Bahkan kamu sudah menuduh buruk kamu bahwa ada yang akan meruntuhkan RA dan itu sudah dzurriyyat Nabi sudah melulu kamu. Dzurriyyat Nabi menuduh orang seenak menjustifikasi kamu pemicu yang bikin gabuk kalian. Dzurriyyat Nabi itu gampang sekali. Itu sudah tuduh menjustifikasi gimana sih? Bulan puasa lagi. Aing bingung ya dia. Jadi wajar lo baru ngagaukan dia dzurriyyat Nabi atau lain bingung aja karena antara nasab itu sesuai dengan akhlak. Congor nah masih kene kotor bae justifikasi bulan puasa deh. Yang kemudian kalaupun umpamanya Haji Imad umpamanya ada keraguan, jangan nyalahkan pemicunya Haji Imad, pemicunya mungkin di kamu juga. Tuh siapa yang bilang, mau saya nanya nih, saya ngeliat di video nih. Dalam satu panggung dikatakan bahwa silsilah Bahar Smith ayahnya itu dari Rasulullah ke-33, kan gitu. Nah, di video lain dalam sidang, saya dari Nabi keturunan ke-28. Siapa itu? Di video yang lain bilang, anak turunan Nabi yang ke-38. Nah ini orang jadi bingung. Jangankan yang
yang tidak bingung, yang sedang bingung apalagi makin bingung. Jadi yang benernya mana? Ini kan memicu akhirnya. Jadi ketika ada orang yang meragukan kamu itu, jangan nuduh orang pemicu. Lu yang pemicunya, lu yang ngomongnya, aku enggak. Nyalin orang lu sih. Ini bisa dimolotot lah, karena ini apa lain tukang molotot lain mah dia. Hari pepolototan lu hasilan yang naon bulan puasa, molotot dia. Modal molotot jadi dia disebut Singapodium atau sama Singaponium. Molotot apa bisa enggak? Di Banten pusat polot bersengserikan dia. Di Banten disebut jago eta dia bisa iber kalangit. Tah, mun bisa takwa, tawadu karak jago. Eta mah pepolotan buku polot nah dia mah. Ya, jadi aing males ngaladenan lagi. Apalagi ngebahas tentang kaidah-kaidah. Oleh anak saya aja tuh yang baru SD itu sudah terpatahkan terargumentasi, penasaran. Makanya udah pesantren di pesantren saya bawa itu siwak jangan dilelangkan, bawa sorban jangan dilelangkan ya. Begitu ya. Terkait masalah tuntutan hukum. Nah, awas nih kalau punya suatu ketika ada yang nuntut hukum perdata pidana ya ke kamu nih. Ya nih natan hukum nih ya. Jangan lagi kamu nanti duduk pemicunya si anu. Jangan, termasuk pendukungnya jangan lagi mempersekusi yang menuntut nanti, awas loh ya. Kamu yang nantangin lagi ya. Kamu yang nantangin bahkan ngomong sampai kiamat segala. Emangnya kamu yakin umur kamu mau kiamat? Yang saya tahu yang mau sampai uyat umur itu cuma iblis. Mudah-mudahan ini bisa mengerti ya, bisa mengerti. Aduh, ampun, aing ayah baik, ya guys, Singaponium. Mohon maaf. Nih, kalau punya suatu ketika ada yang nuntut hukum perdata pidana ya ke kamu nih, ya nih natan hukum nih, ya. Jangan lagi kamu nanti duduk pemicunya si anu. Jangan, termasuk pendukungnya jangan lagi mempersekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Beberapa hari yang lalu beredar lagi video Bahar bin Smith yang siap dan bahkan bisa dikatakan menantang jika ada orang yang akan mengajukannya ke meja hijau. Soal apa? Soal statementnya yang mengatakan kalau keturunan Wali Songo itu sudah terputus. Jadi mau dijelaskan bagaimanapun nampaknya Bahar bin Smith ini tidak paham. Berulang kali para duriah Wali Songo, misal para duriah Sunan Gunung Jati, menunjukkan bukti kitab nasab pegangan para keluarga Wali Songo yang semua itu sudah teruji dan terkonfirmasi pada negara asal sang duriah Nabi tersebut yang kemudian mengalir kepada Wali Songo dan para duriah mereka. Dan lembaga pencatatan nasab Wali Songo itu bukan Robitoh Alawiyah, tapi ada lembaga tersendiri. Namun berulang kali juga Bahar bin Smith mengatakan kalau keturunan Wali Songo itu sudah terputus, dan itu berdasar dari catatan dari Robitoh Alawiyah. Ya jelas tidak nyambung bro. Lawang pencatatan keturunan Wali Songo itu bukan di Robitoh Alawiyah, tapi ada lembaga tersendiri yang menangani semua itu, dan selalu yang ia andalkan adalah Robitoh Alawiyah. Lah memangnya kitab Robitoh Alawiyah itu kitab suci sehingga orang harus percaya. Dan kalau misal tidak percaya dengan catatan Robitoh Alawiyah kemudian dianggap benci dengan duriah Kanjeng Nabi, begitu. Dunia ini tak hanya selebar daun kelor bro, dunia ini luas. Lagian yang namanya Robitoh yang mencatat nasab para keturunan imigran dari Yaman yang dilabeli dengan sebutan Habib, yang katanya mereka adalah duriah Kanjeng Nabi, itu kan datang di Nusantara sekitar abad ke-19 bersamaan atau masih pada masa penjajahan kolonial Belanda. Sementara para Wali Songo ini sudah datang jauh sebelum mereka menginjakkan kaki di Nusantara ini. Jarak waktu kedatangan para Wali Songo dengan para Habib dari Yaman ini selisih waktunya kurang lebih 500-an tahun. Jauh banget. Dan ini oknum dari kelompok yang datang belakangan kok bisa-bisanya menyatakan para duriah Wali Songo sudah terputus keturunannya. Ini kan aneh. Coba dipikir, Wali Songo datang ke Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Lalu para imigran dari Yaman datang ke Nusantara sudah pada masa penjajahan kolonial Belanda.
Kan jauh banget. Jadi ya tidak nyambung kalau dikatakan dzurriyyah Wali Songo sudah terputus. Apalagi pendapat itu didasarkan pada Robitoh Alawiyah yang datang sekitar 500 tahun kemudian. Kalau selisih jaraknya cuma setahun atau 2 tahun, itu sih masih bisa dipikirkan ulang ya. Lah ini ratusan tahun bro, lama banget. Jadi makin kesini makin kelihatan siapa yang panik. Memang kebenaran harus diungkap, dan para dzurriyyah Wali Songo juga harusnya tidak tinggal diam dengan adanya kejadian ini. Para Wali Songo itu adalah benar-benar dzurriyyah Kanjeng Nabi yang sudah diakui oleh dunia internasional. Sementara para Habib yang datang belakangan ini yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi nampaknya belum mendapatkan pengakuan yang luas. Nampaknya cuma ada di Indonesia saja. Maka seharusnya kita sebagai warga pribumi, sebagai pecinta dzurriyyah Kanjeng Nabi, kita dukung langkah yang akan dilakukan para dzurriyyah Wali Songo. Sebab mereka sebenarnya yang lebih punya wewenang meluruskan sejarah ini. Kita sebagai rakyat pribumi harus berani menyuarakan kebenaran tentang adanya Wali Songo, termasuk tentang adanya dzurriyyah Wali Songo yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Mereka harus kita jaga, mereka harus kita cintai, mereka harus kita dukung. Jangan sampai dzurriyyah Kanjeng Nabi menjadi tercemar sebab ulah segelintir orang yang mengaku Habib, yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi, tapi tingkah laku berbanding terbalik dengan ajaran Nabi. Dan yang lebih parah lagi, ada semacam penggiringan opini agar rakyat Indonesia tidak percaya dengan adanya Wali Songo, tidak mengikuti Wali Songo, dan tidak mencintai para Wali Songo, termasuk para keturunan mereka yang nyata-nyata masih ada hingga kini. Dan kita dukung apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman dan Kiai Yusuf Mubarok dari Banten ini. Semoga para dzurriyyah Kanjeng Nabi, yakni para Wali Songo dan para dzurriyyah Wali Songo, tetap terjaga dan terlindungi dari oknum atau kelompok yang berusaha menghapusnya dari bumi pertiwi ini. Salam waras.